Alawi, dia ngambil berkah dari Bani Alawi. Sekarang dia udah terkenal, sekarang dia pengen menyingkirkan. Gila lu, udah kayak film itu lu, film-film detektif Jepang kayak begitu, menganalogikan manusia. Ya nggak kayak begitulah. Ini Pak Kiai, Nah, kenapa saya baca Simtuturor? Ya karena ilmu dan nasab itu berbeda gitu. Bukan hanya Simtuturor, apa weh? Das Kapital tak baca karya Karl Marx gitu. Dan secara spiritual kenapa saya baca Simtuturor? Ya karena guru sekumpul baca Simtuturor. Kalau guru sekumpul nggak baca Simtuturor juga saya nggak baca. Dan guru sekumpul ternyata juga baca Atibai dan Al-Barzanji dan lain-lain. Dan nanti saya dapat filenya ya saya akan baca juga. Itu loh, budak Yaman yang pekok. Udah berkali-kali saya ngomong gini, masa nggak paham. Tapi ya nggak apa-apa, kalau nggak pekok pasti nggak mau jadi budak. di Facebook rame nih, ngomongnya Gus Fuad menyelisihi Mbak Alawi, tapi karya Mbak Alawi Simtuturor masih tetap dibaca sama dia. Dasar nggak punya komitmen lah, di bawahnya gue, wah ngilu deh gue ngebacanya gitu ya. Akhirnya Pak Kiai tadi posting Facebook bersama gue tuh, dia ngomong begini, kalau bukan gara-gara guru sekumpul yang baca Maulid Simtuturor, saya nggak bakal baca Maulid Simtuturor. Masih banyak lagi kan Maulid berjanji apa segala macam. Dasar budak-budak Yaman otaknya pekok katanya. Pak Kiai kayak gitu. Enggak lah, dia nggak pekok, dia cuma goblok kalau orang Betawi. Ya gini ya ceritanya nih. Maulid Simtuturor itu tuh rame, mulai terkenal karena dibawain sama Guru IJ, Abah Guru Sekumpul. Karena Abah Guru Sekumpul mau ngebawain Maulid Simtuturor, itu Maulid Simtuturor tuh jadi terkenal gitu. Gara-gara Abah Guru Sekumpul. Dulunya mah kagak terkenal di Indonesia gara-gara dibawain sama Abah Guru Sekumpul. Nah, kalau lu pengen tahu Maulid Simtuturor tuh isinya apa? Isinya tuh dari penciptaan Rasulullah, dari Nur Muhammad, dari Rasulullah bilang, saya itu adalah nabi yang pertama diciptakan tapi yang terakhir diutus. Pokoknya itu mengenai hadis Nabi, yang Nabi dadanya dibelah, Nabi beginilah, Nabi begitulah, waktu Nabi lahir itu fenomena alamnya inilah, semuanya diceritain mengenai ininya apa segala macam. Di Maulid Simtuturor itu menceritakan kehebatan Rasulullah. Kagak ada tuh di Maulid Simtuturor itu menceritakan Bani Alawi itu kagak ada. Masalah jangankan Maulid Simtuturor, handphone yang dibikin sama Yahudi Pak Kiai pakai, gue pakai. Ini kayak begini kan yang dibikin sama Yahudi. Kata siapa? Kiai Madudin kan. Haplo itu kan Haplo yang paling takut mati. Jadi dia pengen menciptakan surganya dia sendiri di dunia ini gitu loh. Jadi dia tuh kreatif, beda dengan haplo-haplo yang lainnya. Kalau haplo-haplo yang lainnya dia tahu dia bakalan mati, ya dia tinggal menggunakan. Kalau menurut gue, bangsa budak itu ya bangsa yang itu ya. Kita mah tinggal bangsa tuan itu tinggal make ini doang, tinggal make teknologinya dia doang, tinggal make ini, masalah dia ntar dikasih upah sama Allah di hidupan dunia ya urusan dia gitu. Cuman kita kan pakai fasilitas yang ada gitu. Sekarang dia aja tuh bangsa-bangsa dia tuh bisa bikin handphone, bisa bikin mobil, bisa bikin ini, bisa bikin apa segala macam. Jadi Allah menurunkan teknologi ini yang keren-keren ini dari bangsanya dia, kita mesti akuin. Dia tuh bangsanya keren ya. Kita nih sebagai konsumen, sebagai customer, ya kita tinggal make gitu loh. Harusnya begitu. Makanya kemarin di vlog gue tuh, mari kita budayakan jangan cium tangan sama Yahudi gitu. Makanya kalau misalnya ketemu kayak gitu-gituan gitu, belum tes DNA, masih itunya Yahudi, kita jangan cium tangan sama dia. Masuk kita tuan cium tangan sama anak buah kita sih gitu. Ya, belagu sedikit lah, gantian lah. Dulu kan dia yang belagu. Masa kita nggak boleh belagu gitu loh. Jadi gitu ya, masalah Simtuturor itu kan intinya itu memuji-muji Rasulullah. Dan Pak Kiai juga kan orang cerdas. Dia tahu isinya Simtuturor itu. Masalah penciptanya siapa, yang ngarangnya siapa, pas kebenaran yang ngarangnya dari Bani Alawi, ya nggak ada masalah. Yang penting isinya itu memuji Rasulullah, dan hadisnya dicek dan cross check sama Sahih Bukhari Muslim tuh nyambung, semuanya sama, itunya ada gitu loh. Ya wajar lah dibaca gitu. Nggak ada urusannya memuji-muji keturunan Rasulullah yang palsu, itu nggak ada. Makanya berpikirnya kayak gitu ya. Terus masalahnya nih, ini semangat banget sih pengen ini bawa
gini. Sekarang gini, ini udah ilmiah. Ini bukan keturunan Rasulullah, udah dicek dari tes DNA di luar negeri, dan dia haplognya haplo G, bukan haplo J gitu. Gue nonton drakor ya. Waktu kemarin gue nonton drakor drama Korea gitu kan. Ada suami cerai sama bininya, terus ceritanya nih bininya selingkuh, tapi bininya minta hak waris buat anaknya gini. Gara-gara suaminya itu curiga bininya selingkuh, akhirnya dia suruh anaknya itu tes DNA. Hari itu juga selesai. Ternyata anak itu bukan anak suaminya. Sekarang udah kayak begitu, teknologi udah maju. Jadi DNA itu udah bisa tahu ini bapak lu, ini bukan bapak lu, ini. Masa ya Allah, dari dulu pelajaran dari dulu itu tahun 80-an aja kita udah kenal tes DNA itu. Deoksi neurobic acid, ribet gue ngomongnya. Pokoknya kayak gitu ya. Intinya buat orang-orang yang ngomong kayak begitu, Pak Kiai itu baca Maulid Simtuduror gara-gara abah guru sekumpul. Kalau bukan abah guru sekumpul yang ngebacain, Pak Kiai nggak bakal bacain. Gitu loh, jangan ininya sebenarnya dia itu ngefans sama Al-Habsyi, ngefans sama Bani Alawi, dia ngambil berkah dari Bani Alawi. Sekarang dia udah terkenal, sekarang dia pengen menyingkirkan. Gila lu, udah kayak film itu lu, film detektif Jepang kayak begitu, menganalogikan manusia ya nggak kayak begitulah. Ini Pak Kiai, Kiai Imat, terus sama yang lain-lainnya, sama Gus Fakih apa segala macam. Ini begini karena dia tuh terlalu sayang sama umatnya Rasulullah. Bukan sama umatnya Rasulullah, dia sayang sama Rasulullah. Cuman Rasulullah waktu meninggalkan dia pesan umati. Jadi kalau kita pengen sayang sama Rasulullah, kita sayang juga sama umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah siapa sih? Di Maulid Simtuduror itu dijelasin umatnya Rasulullah ya seluruh alam ini kita mesti sayang. Kalau ada orang yang rusak salah satu tatanan ini, ya kita lawan, kita perangin. Apalagi nih orang ngejelek-jelekin nama Rasulullah, seolah-olah Rasulullah tuh rasis lah, nepotisme lah, apalah segala macam lah inilah. Masa ya kita nggak lawan, masa ya kita diem aja? Entar kita kalau ketemu Rasulullah kayak gimana gitu loh. Makanya ya Allah, udahlah nggak usah. Udah buat para budak-budak nggak usah ngebelain. Lu kalau misalnya pengen ngebelain itu majikan lu, suruh tes DNA, selesai udah masalah udah. Kalau misalnya dia bukan keturunannya Rasulullah, ya udah nggak usah bikin opini. Oh tes DNA mah bukan orang tes DNA yang nemuin juga orang Yahudi juga kan, yang ini juga orang Yahudi juga kan, semuanya kan. Jadi ini kan yang namanya senjata makan Tuhan gitu. Cuman Tuhan kagak mau makan senjata, udah gitu aja lah. Entar kalau misalnya ini terlalu kepanjangan, ya gue berapi-api lagi. Wajar lah guru gue dijelekin. Sekarang gini ya, gue baru tahu hubungan guru sama murid tuh cintanya tuh mesti membara, mesti menggebu-gebu. Ya gue baru rasain kayak begini gitu. Jadi pas Gus Fuad difitnah kayak gitu, ya kalau misalnya ya ini gue nasihatin buat cucu-cucu gue sama keturunan gue, kebenaran itu ya kebenaran, nggak bisa kita lawan gitu loh. Kalau udah tahu benar, ya kitanya yang ngalah, kitanya yang membuka diri. Oh iya, jadi kita nanti ikut-ikut jadi orang benar juga. Kalau udah tahu ini benar, tapi lu salah-salahin, lu ntar ngaco. Itu ntar yang namanya kualat. Banyak kan yang ngaco sama dia. Tuh Pak Mawardi dulu kan, wah Fuad begini di penjara sekarang. Sekarang baru vonisnya keluar kan 10 tahun apa segala macam. Dulu yang lain begitu juga, ini begitu juga. Apa begitu mak? Ya gue mah sayang sama lu, udahlah nggak usah ngejelek-jelekin Pak Kiai lah. Kualat beneran. Soalnya dia tuh bener. Udah selesai. Titik, koma, jebret, nggak pakai macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.